Gak usah cepet-cepet kali muternya. Kan bisa di slow motion, Mbak. 3, 2, 1. Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang saya ada di tempatnya Dewata Bridal. Ini sudah ada logonya dan inilah kediamannya. Halo Mbak, di mana ya? Oh, Hey, Luna. apa kabar? Baik. Wah, ada koleksi baru nggak? Banyak sih koleksi barunya. Masuk-masuk. Oh ya, terima kasih. Lagi mau apa ini? Mau dandan? Iya, mau dandan. Gini. Masuk aja, duduk silakan. Ya, terima kasih. Lama nggak kelihatan, tumben datang. Ada apakah gerangan? Kangen, Mbak. Tangan. Masuk naik. Ada anaknya di sini. Ada. Jules. Oh, ada. Jules. Oh, ini udah besar. Sini, sini, sini. Tante Luna. Yeay. Kamu udah kelas berapa? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Oh, wih, anak pinter Salim loh. Namanya siapa ini? Jules Siapa? Stefanus Putra Sepi yang ganteng bagus banget. Oh ya? Ada gantengnya? Emang namanya gitu, Mbak? Iya, nama panjang kayak kereta api. Ganteng bagus banget. Namamu gitu di apa itu namanya? Akte. Di akte. Aktenya Utia. Oh, gitu. Nama panggilan tercinta apa? Gendut. Gendut. Masa sih gendut? Gendut nggak pemirsa ini? Enggak sih. Mama aja yang buat. Oh, gitu. Banget. Terus sekarang kamu kok nggak sekolah? Libur Oh, libur. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Duduk dong, mau tanya tante. Oh, gitu. Terus masuknya kapan? Mulai besok. Mulai Besok besok? kan hari Minggu. Heeh. Nah, besok lusa kan hari Senin. Nah, mulai hari Senin itu Jules sudah mulai sekolah lagi. Oh, gitu. Wih, udah pinter loh anak ini. Kelas 1 padahal ya? Kemarin katanya ini ke mana tuh? Kemarin itu tak WA mamanya lagi liburan. Kemana? Ke kampung. Kampungnya mana? Kelungkung Pikat. Oh, gitu. Ngapain Jules di sana? Main sama temen. Oh, habis ini mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Oh, gitu. Tadi ngapain yang dipanggil mama? Lagi nonton TV. Oh, gitu. Ini remote-nya. Oh, gitu. Ya udah deh, dilanjutin nontonnya ya. Terima kasih ya. Ya ada. Bobo. Bye. Bye-bye. Weh, ternyata Jules ini loh, Mbak. Pinter ngomongnya ya. Iya, Siapa yang ngajarin? putihnya lah. Utinya. Uti yang mana? Ibuku. Oh, almarhum. Almarhum. Oh. Pinter ya ngomong ya. Mbaknya ini mau dandan dulu. Iya, dan makeup tipis-tipis aja. Oh, gitu. Habis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke, terima kasih ya, Mbak. Yuk. Tak tunggu. Yuk. Jalan aja. Kembali muda aku ini. 17. Nah, sekarang saya ada di Dewata Bridal Studio. Kebetulan saya bersama ownernya. Siapa lagi kalau bukan Mbak ini dia. Saya perkenalkan secara langsung. Namanya siapa, Mbak? Yanti Lolita. Nama asli. Nama asli. Nama panggung. Oh, nama panggung. Dulu itu setahu saya backgroundnya mbaknya itu adalah seorang dancer. Betul. Berapa lama, Mbak?
dari saya suka ngedance sih memang dari kecil, tapi profesionalnya itu di tahun 2002. 2002 sampai sampai terakhir 2010. lama juga ya. Iya, Berarti 8 tahun. 8 tahun. 2010-nya tuh di agensi yang freelance-nya sampai mau nikah 2014. Oh gitu. Terus berhenti itu karena mau nikah atau gimana? Karena menikah berhenti, mengundurkan diri dari dunia perdansaran. Seneng nggak aslinya itu berdancer itu? Seneng lah, kan hobi. Sekarang masih bisa. Bisa. Coba. Ayo kita Coba dikit. ngedance. Coba dikit. Gitu aja. Katanya dikit loh. Dikit. Terus yang saya ketahui sekarang tuh lebih fokus ke bridal. Bridal ya. Itu ceritanya gimana sih? Kok Jadi- bisa langsung ke bridal? Jadi dulu itu saya kerja di Japanese Wedding, Nagisa Wedding di tahun 2008. 2007-2008 lulus kuliah itu ngelamar kerja di Jepang, itu diterima sampai tahun 2010 kalau nggak salah sih ya. Di sana itu jadi ya seneng aja, memang hobi sih ya, dari kecil itu gambar-gambar gaun apa gitu. Hobi. Ternyata bergelut di bidang wedding tuh ya karena cantik-cantik aja gaunnya. Terus teman-teman latihan dance, aku gini belajar jarit. Jadi Jarit itu apa itu? jarit, jahit Oh, gaun. jahit. Iya, Jarit itu bahasa Bali berarti. Bahasa Bali. Oh, oke. Jahit, mereka latihan, aku belajar jahit. Udah banyak kain sih yang dibuang-buang, tapi memang usaha itu tidak membohongi hasil ya. Iya benar. Nah itu dah. Dan itu awalnya sih jahit kostum. Di Coba-coba. tahun itu 2010. 2010. Berarti sebelum nikah ya? Ya. Sekarang punya studio dance di depan tuh. Oh, sampai sekarang? Enggak. Enggak. Kan nikah udah nggak ngedance lagi. Oh, gitu. Terus ini lanjut ke tadi itu jarit. Terus adik sih yang bilang kenapa nggak fokus di apa gaun aja daripada ini apa di kostum gitu. Dan suka kira coba-coba jahit gaun. Itu tahun 2000, klien pertamaku itu tahun 2012 ya. Jadi ada teman gereja, punya teman, jadi dia ini order gaun istilahnya, masih ingat banget itu. Jadi aku masih kurus waktu itu, masih pacaran sama suami. Ada fotonya? Ada kayaknya di Facebook. Ya aku minta ya ini di sini. Oke. Pernah kurus berarti. Nah, pernah. Sekarang karena bahagia jadi. Terus sebelum nikah kan udah bisa jahit gaun. Pas nikah jahit sendiri nggak gaunnya? Pas nikah enggak. Aku malah beli. Oh gitu. Beli gaun ya. Berarti yang di foto ini itu beli? Beli itu ada temen di Cina. Jadi Asli Cina? asli Cina. Jadi aku beli ke sana One Soldier kan. Itu gaun. Aku ada beli gaun beberapa, cuma yang serak itu. Oh gitu. Iya, soalnya kalau yang masih jahit sendiri kan masih kurang bagus lah, masih apa namanya, belum tahu desain, masih belajar. Jadi nggak pede makainya. Oh gitu. Ini aku lihat di belakangku juga ada gaun di sini. Kurang kelihatan ya. Nanti kita explore ya teman-teman ya. Tuh ada si kecil lewat. Terus suami sekarang masih bantu-bantu? Suami di event sih masih. 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 Gimana, lancar usahanya? Puji Tuhan ada aja. 1 bulan ada? Karena sekarang studionya di rumah sih ya memang berkurang. Oh iya loh, dulu ini ya
studionya aku pernah kenal, awal pertama kenal itu Iya, di di- Kerobokan ya. Padang Lui. Ya yang sama si hitam itu. Jadi covid pulang ke rumah karena kita nggak boleh buka kan, jadi ya udah sekalian aja dibopong gaun-gaunnya ke rumah, bikin studio kecil di rumah. Oh, ini berarti berdiri semenjak setelah Covid ya? Sebelum Saat atau covid pasca Covid saat covid gitu. 2021 lah ya. 1 bulan berapa Mbak kliennya itu? Kalau yang di rumah ini, Iya. di rumah ini karena aku jual gaunnya, bukan sewa lagi. Jadi bulan ini sudah ada 7 klien lah. Oh gitu ya, Ya. lumayan ya. Oh, berarti jualan ini ya bagus-bagus baru-baru loh. Iya, dijual supaya bisa rolling. Iyalah, karyanya bisa jalan ya, berputar terus. Ini kedepannya mau Kedepannya rencananya? rencananya kalau Tuhan izinkan tahun depan mau Dewata Bridal mau soft opening lagi dan di luar ya. Didoakan saja teman-teman Amin. supaya bisa, soalnya banyak banget klien yang datang ke sini itu, aduh kakak kenapa nggak buka di luar, kenapa nggak diseriusin, padahal saya sudah serius dari tahun 2010 istilahnya kan ya. Berawal dari 2008 ya. Ya 2008 kan bekerja sama orang, 2010 ini sendiri. Lika-likunya apa sih Mbak kalau bisnis kayak gini, apa itu Dewata Bridal? Berikutnya yang nge-branding ya, nge-branding itu apalagi sekarang banyak saingan kan, dimana-mana pasti ya teman-teman tahu juga lah, usaha bridal itu gampang-gampang susah sih ya. Jadi kita buat bangun brand nama itu aja saya perlu waktu kayak berapa tahun ya, jadi 14 tahun ya. Wih, 14 tahun. lama juga ya. Ya, dari butik pertama itu di Pakrisan, itu ada teman yang punya toko, dia kayak nggak jalan gitu, terus boleh saya tempati, jadi kayak bayar per bulan gitu. Itu pertama kali nikah, jadi studio dance-nya ditutup, habis itu butik gaun dress biasa itu saya tutup, terus penyewaan kostumnya saya tutup, ganti semuanya ke wedding. Itu 2014 pas nikah sama suami. Jadi semuanya diobrol mulai situ. Habis itu ya karena tokonya harga naik kan, akhirnya pindah ke Jalan Dewata di Panjer, Sedakarya lah ya. Makanya kenapa namanya Dewata Bridal. Oh, jadi Karena histori nama Dewata Bridal itu dari situ. Jadi karena dulu itu namanya kan Yummy House Wedding. Yummy House Wedding kok kayaknya kesannya katanya sih kekanak-kanakan kan. Makanya dirubah ke Dewata. Pas kebetulan buka butiknya di Jalan Dewata. Begitulah ceritanya. Luna tahu Dewata Bridal dari mana? Kok bisa ya istilahnya menghubungi saya gitu. Oh, yang dulu. Dulu itu berawal dari Covid. Saya kan model fashion di agency di Kerobokan. Ikut orang apa itu namanya Prancis. Nah, dari situ saya harus tetap berkarya. Menurut saya nggak melulu harus nunggu dari agency. Karena Covid memang banyak waktu kan. Nah, dari situ saya kan punya link pasangan model, agensi model juga. Kebetulan dia dari Afrika, orang apa teman-teman hitam itu kan, Afrika hitam. Kulit hitam. Ya, dia mau, ya, jadilah itu foto-foto yang di sini itu. Tapi waktu itu ini loh Mbak, saya itu sempat dihebohkan, saya untuk pacar dia, aku atau ada something, enggak lah, profesional aja. Kesan-kesannya itu kenal Dewata Bridal. Saya, Iya. kesan-kesan saya, Dewata Bridal itu orangnya memang benar-benar merangkak dari bawah. Dia itu support siapapun itu, tapi ya tetap dia tetap memilih lah, pilih-pilih juga, enggak semuanya.
Dewata Bridal itu menurut saya sih profesional sih ya, nggak, kalau bikin konten, bikin acara itu total gitu. Kesannya baik, saling mengisi, menurut kesan saya itu. Kalau kesan mbaknya dari saya gimana? Kesannya dari Luna ya apa namanya, prepare-nya bagus, udah itu menjadwalkannya tek 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 tek, jadi saya suka sih, jadi cepet gitu loh, nggak ya lala lele gitu kan. Iya. Ya itu Tapi hari ini mikrofon saya nggak kepakai. karena masih Perdana ini. perdana. Karena kurang tahu. Semoga aja suaranya bagus ini. Oke. Ada lagi kesannya? Itu aja sih. Ya Lebih semoga profesional. ke depan kita bisa kerjasama lagi. Amin. Ada project nggak ke depan ini? Rencananya kan besok itu mau bikin foto hunting. Tapi karena saya ini sedikit sibuk karena ada event juga, jadi kayaknya ditunda minggu depan habis Kuningan ini. Jadi foto huntingnya tuh have fun. Lain kalau foto huntingnya itu kafe atau restoran yang ngadain, minta tolong ke saya, Bu Yanti bisa nggak bikin event, terus restonya itu menyediakan budget, entah itu berupa uang, hadiah bagi pemenang apa segala macam, itu beda lagi. Ngomong-ngomong nih, kalau sudah masuk ke situ, contoh kalau ada saya contohnya mau bikin acara ulang tahun, itu budgetnya sampai berapa kalau di ini? Kalau budget untuk event ya, untuk paket Itu ulang berarti tahun Dewata Bridal bukan hanya gaun aja, ada eventnya ya. juga. Dewata Bali Wedding sama event Bali itu saya dan suami punya. Kalau bridal kan memang saya, tapi kalau eventnya dibantu suami. Oh gitu. Ya, karena suami memang orang event sih. Oh gitu. Budgetnya sampai berapa Mbak kalau misalkan saya mau ulang tahun gitu? Budget menyesuaikan sih ya, undangan, jenis makanan, jadi kita nggak bisa ngomongin budget paket A B C D gitu, nggak bisa, karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda sih ya. Start mulai berapa? Kalau start mungkin, kalau saya sih minimum payment itu untuk event itu di 2,5 juta Minimal ya, ya, 2,5 juta kita kerjain. Kalau di bawah itu tuh 2,5 acara apa itu? ya acara apapun, kayak engagement, terus ulang tahun, small seremoni party juga berarti ya, small party intimate gitulah. Ini 2,5 itu entah paket bridalnya atau entah paket dekornya, entah itu paket fotografinya, pokoknya transaksi minimal itu di 2,5. itu sudah Ya. include semuanya. Enggak, bukan include semuanya, maksudnya itu minimal budget. Umpamanya kayak gini, Misalkan gini deh, saya punya budget 2,5, mau ulang tahun, saya dapat apa aja? berarti di dekor kayak gitu Dapat dekor aja. ya, kayak di dekor. Ada gaun nggak? Gaun nggak, beda lagi. Beda 2,5 lagi. berarti set gaun gitu. Oh berarti 2,5 itu set dekor aja. Jadi gini, ngerti nggak sih? Ya ini saya tanya, Ya, mungkin ya yang jadi nonton. Jadi 2,5 itu minimum pembelanjaan atau pembokingan ya. Jadi mau booking di gaun kah, atau mau booking di dekorasi, atau mau booking di fotografer, atau booking di WO-nya gitu. Oh gitu. Berarti Kalau paket mau- lengkapnya kalau gimana paket- Mbak? Misalkan nih, saya kan ulang tahun, pasti dong pengen cantik. Ya itu udah tergantung budgetnya jadinya kan. Kalau yang Minimal ulang tahun, berapa? eh, Paket cantik terus sama dibantu hiasan dikit-dikit gitu, itu berapa undangan, terus makanannya apa saja, dekornya seperti apa, gaun yang dipilih yang mana. Jadi kita tuh nggak bisa, nggak jadi bisa ya, kita nggak nggak bisa bisa langsung, ditentukan. jadi kita nggak bisa tentukan paket, umpamanya paket 5 juta, kamu dapatnya ini. Belum tentu itu yang klien mau. Jadi saya selalu oper balik, tanya balik. Jadi
ini ya harus detail di Iya, awal detail, ya, iya. detail di awal Supaya ya. nanti tidak ada kesalahpahaman juga, atau merasa ditipu, atau merasa nanti apa namanya, diaji mumpung gitu. Jadi memang dari awal kita udah komunikasinya itu udah terbuka kan. Umpamanya aku punya budget nih cuma 5 juta contohnya. 5 juta. Terus undanganku ulang tahun ya. Ulang tahun undanganku itu teman-teman aja sih cuma 10 orang. Bisa nggak aku dapatnya macam dekor, gaun, fotografer atau segala macamnya gitu. Makanan nanti kita carikan restoran tempat yang budgetnya punya kliennya, terus dia bisa untuk gaun dia bisa pilih, nanti saya yang kasih tahu budget di 5 juta itu gaunnya tuh include yang mana. Udah gitu dekornya juga kalau budget segitu dekornya seperti ini gitu. Begitu. Iya. Berarti bisa dibilang startnya mulai 5 juta bukan 2,5. 2,5 tetap. Dua Karena tetap ada setengah ya? karena ada ini kan minimum payment minimum pembukingan di Dewata. Jadi seperti nikah aku udah punya tempat nih di resto gitu. Bisa nggak didekorin? Tapi gitu. tapi budgetnya di 1,5 gitu ya. Oh maaf kak nggak bisa. Soalnya minimum booking di Dewata itu 2,5 gitu. Minimum gitu. Ya, jadi kalau 2,5 dapatnya apa aja kak gitu umpamanya. Kita bisa kasih dekor atau sama foto gitu. Ngerti? Begitu. Mengerti teman-teman apa susah? Yang mau dalam waktu dekat ini menikah, Siapa yang gini mau ultah, kalau menikah berapa? nikah ya itulah budget balik lagi ke klien kan. Karena nikah apalagi nikah ya semuanya harus detail kan. Kalau nikah Kristen itu lebih mahal apa gimana sama nikah Bali? Kalau nikah Bali mahal banget pastinya. Lebih murah, lebih hemat ini ya? Nikah Bali itu kan Bantennya yang mahal. Mahal. Iya. Kalau Kristen? Kalau Kristen itu kan tergantung orangnya. Kalau dia punya budget mahal berarti apa namanya, nikahnya mewah gitu aja. Soalnya yang pakai gaun kan rata-rata pemberkatan gitu ya? Iya. Itu minimal bersama berapa Mbak? Minimal 2,5. 2,5 bisa ya? 2,5 untuk bridal, gaun, Tuh makeup, teman-teman, jas, dan aksesoris murah. segala macamnya. Ini yang 2,5. mau halal dihalalin 2,5 aja. 2,5 ya. Gitu ya? Oke. Sejauh ini klien yang paling mahal berapa Mbak? Klien paling mahal itu ada dari Austria ya. Oh pernah dari luar negeri juga. Pernah. Dapat berapa? Banyak beberapa ada dari luar negeri. Dapat berapa? Dia cuma wedding intimate ya. Saya lebih sering ambil wedding intimate, itu artinya undangannya nggak sampai ratusan, nggak kayak orang private kayak gitu, lokal private ya. gitu. Cuma 10 orang. Enggak juga sih. Yang dari Austria itu di Karma Kandara itu. Karma Kandara dia ambil istilahnya paket di saya aja itu sekitar 50. Belum bayar venue di Karma Kandaranya, makan di Karma Kandara. Oh, itu paling tinggi berarti 50 juta itu. Itu dari Mbaknya dapat apa aja 50 juta? Itu dapatnya dekorasi, foto video, terus makeup, attire juga, itu sih. Hair. Iya, makeup, hairdo, sama ini kostum sih enggak, dia bridal dia casual sih ya, maksudnya bajunya biasa. Biasa aja itu sih. Kalau yang paling kalau dibilang paling mahal ya, karena kan undangannya cuma 4 orang, terus dia intimate dan ininya mewah. Dressnya itu baru. Dressnya baru. Ya pengalaman yang tak terlupakan. Ya. Ya dengan budget segitu ya masuklah di kawasan itu ya. Kalau lokal itu Oh ya, harga lokal sama bule sama nggak? beda kan, dari tempatnya udah beda, dari makan beda. Bisa gitu ya? Bisa beda.
karena bule jarang makan nasi. Iya, iya sih, Mereka ya, pasti bahan pokoknya aja pasti udah beda lebih ya. lebih ke barbecue, terus kayak yang live cooking gitu loh. Iya benar. Kalau lokal paling mahal dapat berapa? Lokal tadi? paling mahal itu ada undangan 1.000 di Gianyar, itu mahal tuh, memang dia di Puri kan. Dapat berapa? Dia itu 200 jutaan. Oh itu paling gede ya. Jadi paket lengkap itu. Iya. Semuanya dari Dewata Bridal. Iya, dari Dewata Bali Wedding. Mbak Dewata, namanya kok banyak? Dewata apa aja bisnisnya mbaknya ini? Dewata Bridal kan di Bridal. Kalau Dewata Bali Wedding untuk weddingnya. Weddingnya. Kalau Dewata Fotografi ya untuk fotografinya, Fotonya. tapi namanya tetap Dewata Corporation kan dia. Oh gitu. Iya. Nah tetap yang Dewata. terakhir ini saya mau tanya, suka dukanya dalam dunia bridal ini. Suka sukanya banyak sukanya sih ya, karena emang hobi bikin gaun dan segala macamnya. Dukanya kalau hasil apa namanya itu gaun itu kurang atau tidak sesuai dengan keinginan klien yang tidak tersampaikan, itu jadi mereka komplain atau apa, tapi saya mencoba untuk apa namanya ngasih solusi. Kayak waktu ini, jadi orangnya memang punya size besar, terus dia ingin model gaun seperti Cheongsam gitu, leher tinggi. Saya sudah kasih tahu bahwa untuk berbadan besar itu, untuk leher yang tinggi itu nanti tambah kelihatan nyekek atau pendek gitu kan ya. Tapi karena kliennya minta seperti itu, terus oke, saya buatkan karena memang permintaan kan. Tapi setelah gaunnya jadi dan dia pakai dan ternyata benar bahwa model gaun itu tuh tidak sesuai sama bentuk badannya dia, tapi dia tidak mau disalahkan gitu loh. Itu katanya kan desainer apa segala macam, harusnya bisa. Setelah itu saya sudah kasih penjelasan kan, awalnya cuma karena mungkin ya dia sedikit keras kepala juga ya. Terus dia akhirnya kayak apa namanya, kayak nggak mau gitu, kayak mau dirobek gitu gaunnya. Marah dia. Terus karena nggak mungkin kita debat sama customer kan, jadi saya bilang ya udah gimana terserah, mau pilih gaun yang ready karena memang weddingnya udah deket kan, gaun yang ready mau yang mana, kalau memang itu salah saya gitu. Akhirnya dia ambil gaun yang lain yang notabene itu dari awal sudah saya bilang bahwa modelnya cocokannya tuh model itu sudah Lengkung kah, Sabrina kah, kayak gitu. Kayaknya dia ambil itu, ya sudahlah, supaya hari istimewanya jalan kan, saya kasih aja. Oh gitu. Aduh. Jadi itu salah satu ini apa namanya, traumatik sampai saya tuh apa namanya, aduh nggak usah dah jarit-jarit lagi gitu kalau kliennya macam ini gitu. Tapi Tuhan kasih saya panjang sabar. Gitu. Tetap semangat. Itu sih, kita soalnya nggak tahu kan ya. Itu yang paling buruk berarti. Iya itu, karena dia sampai mau robek gunting gaunnya itu. Tapi akhirnya ya tak permak sih, jadi lehernya tak ini Bisa dipakai. dihilangin. Masih Ya, dipakai. bisa. Ya begitu teman-teman. Iya, begitulah lika-likunya dan cerita kisah sukses dari seorang pebisnis yang bernama Dewata Bridal. Oke. Ini kalau misalkan mau memakai jasanya itu gimana Mbak caranya? Caranya gampang, tinggal telepon atau chat aja. Kita bikin janji, kita ketemu, kita ngobrol santai seperti ini. Oh gitu. Iya. Ready terlalu ini. 24 jam. Kalau nggak ada Kalau untuk event, bisnis. Kalau ready. untuk bisnis ready 24 jam. Ready kalau nggak ada event ya. Sama Iya. kalau lagi sehat, tapi semoga sehat selalu ya. Amin. Kontak personnya kalau mau cari ada di mana? Bisa cari di Instagram Dewata Bridal, Dewata Bali Wedding, semua lengkap di Instagram. Hanya Instagram aja. Instagram, TikTok, apa ya lagi ya? Facebook. YouTube ada? YouTube kemarin ada, tapi diambil alih. Diambil alih, ini menjadi apa nih itu konten
konten ini anak Anak. Oh, gitu. Kalau mau lihat anaknya berarti di situ. cari ya kalau di YouTube, karena Oke. yang suka YouTube anak. Oh gitu. Ya lincah tadi aku lihat itu, kayak nggak tantrum kalau di depan kamera dia itu. Cepet. Udah cepet biasa banget. dia Udah sama biasa ya. sama papanya bikin konten. Ya oke Mbak, Oke. sementara itu aja. Terima kasih sudah kerjasama dan sudah terima saya dengan baik. Semoga bisnisnya lancar, Amin. sukses selalu, banyak klien, tidak ada yang komplain. Itu yang terutama ya. Ya, dapatnya yang gede-gede. Memuaskan klien. Ya, dapatnya yang gede-gede. Amin, Amin, amin. amin. Kalau ini yang perlu gaun lagi ada sale besar-besaran. Oh gitu. Ya. Jadi boleh. Mulai harga ini. berapa? Mulai dari harga kalau gaun pesta itu dari 100.000. Weh, murah loh. Kalau gaun pengantin dari 350.000. Oh, itu Jangan lupa ya teman-teman ya. Boleh coba. harusnya tadi sekalian live ya. Ya. Ya oke, gitulah kisah perjalanan dari bisnis woman Dewata Bridal. Semoga sukses dan ikuti terus dia punya konten-konten, karena dia sering banyak bikin konten dan model-modelnya cantik-cantik loh dia. Nah, ada tambahan Pak dari Dewata Bridal? Ya itu aja sih. Itu aja. Sukses ya Mbak. Sukses, terima kasih. Sukses juga buat Kuna. Ya. Sampai jumpa. Bye. Yuk. Katanya ganti habis muter gini. Ini di jendela di jalan. Tangannya gimana? Aku lupa udah enggak.